Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Hans Ebert akan menemani perjalanan saya mulai dari rumah hingga ke Depok. Dan kali ini saya sedang berada dalam perjalanan dan kita sudah sampai di pintu arah mau masuk pintu tol Jagorawi maupun sebaliknya menuju tol Bojimi. Dan seperti biasa, kali ini kita akan menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta, dan saya Hans Edward akan terus memandu Anda sekeluarga Indonesia dengan berbagai problema terjadi di sekitar kita dan diisi dengan berbagai perjalanan saya mulai dari liburan maupun sebaliknya tentunya ada di sini. Dan bersama saya Hans Edward, kita sudah berada di Jalan Tol Jagorawi. Pentasan sesaat lagi saya akan mau masuki pintu masuk tol antara Jakarta, Bogor, dan juga Ciawi. Oke, tapi tahukah Anda, saudara? Pertama kali Jalan Tol Jagorawi ini dibangun pada tahun 1973 oleh Presiden RI kedua Soeharto dan Wakil Presiden RI kedua Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 kala itu. Nah, dibangun. Nah, setelah 5 tahun kemudian pembangunan jalan tol ini selesai pada tahun 1978 silam. Dan setelah pembangunan ini selesai, jalan tol pertama di Indonesia ini resmi beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia kala itu Soeharto dan Wakil Presidennya Adam Malik. Wah. Ini patut wajib diapresiasi ya, saudara. Oke, kita sudah selesai dan kita masuki pintu tol Jagorawi dan kita bisa menikmati perjalanan saya dari tol Jagorawi menuju tol Cijago sampai sini. Dan ingat, tak kenal maka tak kebal. Dan vaksinasi diri, lindungi negeri. Dan ingat, sebelum menemani istirahat Anda besok, saya Hans Ebert ingin mengingatkan untuk terus mematuhi protokol kesehatannya sangat ketat dan jangan lupa terapkan disiplin berlalu lintas dan hati-hati di jalan saat berkendara ya, baik di jalan maupun di jalan tol. Nah, kita lihat kemarin tampaknya suasana jalan pada pagi tadi tampak sepi ya, saudara. Bukan main coy. Dan di sebelah kiri depan nanti Anda bisa ini bekas tempat kerja ibu saya kala itu, namanya Bogores Area. Bogores Area ini dibangun pada tahun 1992 dan beroperasi pada tahun 1994, di mana saat Indonesia sedang dalam persiapan menghadapi KTT APEC kala itu yang
diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat 26 tahun yang lalu ya. Wow, mungkin rakyat Indonesia pasti tahu nih tentang sejarah pertama kalinya KTT Epic diselenggarakan pertama kali di Indonesia di tahun 1994 silam. Makin mendunia ya Indonesia ya. Dan kini sebentar lagi kabarnya Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah KTT G20 pada tahun 2022 mendatang, dan selanjutnya setahun kemudian Indonesia akan kembali dipercayai menjadi ketua ASEAN pada tahun 2023 mendatang, dimana nanti Indonesia akan kembali menggelar ajang konferensi tingkat tinggi tersebut yang akan digelar pada 2023 mendatang, dan KTT G20 di tahun 2022 mendatang dipusatkan di Labuan Bajo, NTT. Wah, semoga saja ya calon KTT APEC di masa depan nanti bisa diselenggarakan di Labuan Bajo selanjutnya. Wah, bisa jadi tuh. Hehehe. Nah, di bawah saya itu di atas ada Simpang Susun Sentul Selatan Bogor. Wah, kira-kira meski belum ada rencana tanggal uji cobanya, saya tunggu ya kabarnya ya. Hehehe. Nanti kalau udah siap, nanti kita coba melewat di Simpang Susun Sentul Selatan. Yang pasti kangen seru banget. Hehe. Oke. Baiklah. Dan di sebelah kanan saya ada ini nih, salah satu gedung paling tertinggi dan tercanggih di Asia Tenggara dan juga di Indonesia. Namanya Sentul International Convention Center Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, yang selama ini dipakai untuk tempat diselenggarakannya berbagai rapat, konser maupun sebagainya. Salah satunya adalah konser tur Justin Bieber tahun 2011, Shah Rukh Khan 2013, dan hingga puncak perayaan salah satu stasiun televisi ternama di Indonesia skala itu. Wow, memang luar biasa ya saudara-saudara. Ternyata banyak cerita-cerita menarik yang ada di Jalan Tol Jagorawi kemarin. Luar biasa ya saudara-saudara. Semoga saja keberhasilan Indonesia ini memang sangat tidak diragukan lagi. Wow. Dan sesaat lagi kita bisa menikmati pemandangan indah di pagi hari ini. Pada waktu kemarin pagi di Jalan Tol Jagorawi menuju Tol Cijago. Nah, tentu di sebelah kanan sudah tidak asing lagi dengan sirkuit internasional Sentul yang kayaknya sedang diperbaiki. Jalannya baru aja di aspal tapi bukan di beton. Hehe. Tapi kayaknya sirkuit Sentul ini bakal kembali menjadi digelar. Maksud kami, sirkuit Sentul ini kemungkinan akan kembali dipercaya karena tahun depan Indonesia akan bertindak menjadi tuan rumah MotoGP 2021, tapi berpusatnya di
Sirkuit Mandalika dong. Hehehe. Bukan di Sentul. Tidak apa-apa lah. Soalnya Sentul International Circuit ini kan pertama kali menyelenggarakan ajang kompetisi balap motor dunia semacam Superbike tahun 1994 dan 1995, dan sementara Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP pertama kali di tahun 1996 dan 1997, dan tahun 97 itu merupakan tahun terakhir Indonesia sebelum karena krisis moneter yang melanda di muka bumi ini tahun 98 kala itu. Hehe. Sirkuit Sentul ini diresmikan pada tahun 1993 oleh Presiden Soeharto, di mana Indonesia kala itu sedang dalam persiapan menghadapi event kejuaraan dunia balap terbesar di dunia saat itu. Dan terakhir, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah A1GP pada tahun 2006 silam. Tahun 2005 dan 2006 itu dimana merupakan masa keemasan dunia otomotif Indonesia saat Sentul International Circuit Bogor, Jawa Barat, Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah pagelaran balap mobil pertama saat dan juga termuda saat itu. Hehe. Dan itulah sekilas balik tentang situasi bagaimana sih kesuksesan sirkuit Sentul Bogor, Jawa Barat, Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai multi event nasional maupun internasional balap seperti ini. Semoga saja sirkuit Sentul bisa kembali dipercaya menjadi tuan rumah MotoGP, tapi juga Formula 1 untuk pertama kalinya di masa depan. Wow. Ini semua kudu wajib diapresiasi oleh semua orang. Sangat menginspirasi, golden banget. Hehe. Dan sebelum melanjutkan perjalanan saya dari Tol Jagorawi menuju Tol Cijako, aku Hans Ebert yang mengingatkan untuk jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hans Ebert, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya. Oke? Kita lanjutkan perjalanan saya di sini, dan kita sudah sampai di daerah Citerep. Kira-kira di sebelah kiri sini sangat lancar ya, saudara. Hehehe. Memang sudah tidak diragukan lagi ya, baik dari keindahannya, udaranya yang sejuk. Lumayan ya. Nah, di sebelah kiri ini arah mau menuju perusahaan tekstil Anda Gaya. Bukan, maksudku Anggadaya yang saya sebutkan tadi. Ini akses menuju pabrik Anggadaya, tempat untuk pusat konveksi. Soalnya Citerep dan Sentul ini merupakan salah satu tempat untuk berbisnis, ekonomi, perdagangan, industri, tapi juga investasi. Wow, enak benar ya ternyata. Salah satu destinasi wisata yang wajib Anda ketahui bersama ini adalah
kebun wisata Pasir Mukti. Siapa yang kaget jalan-jalan ke kebun wisata Pasir Mukti? Ayo. Ini pernah pertama kali ke sini pada tahun 2009 silam. Dan terakhir saya pernah jalan-jalan sama teman sekolah homeschooling Primagama kali itu pas sekitar tahun 2015 ya saudara, saat mengikuti kegiatan outbound ya saudara. Banyak sekali rintangan dan tantangan yang harus saya hadapi selama ini. Gak apa-apa lah, saya hanya ingin mau sekedar cari pengalaman saja, tapi juga ini saya jadi kangen banget jalan-jalan ke kebun wisata Pasir Mukti. Nanti setelah pandemi selesai, kita jalan-jalan lagi bersama saya, Mas Edward, di kebun wisata Pasir Mukti jika pandemi ini selesai. Tapi kalau mobilnya belum, janganlah. Lebih baik liburan akhir tahun di rumah saja lah. Hehehe. Gak apa-apa lah. Ini baru pertama kali kejadian. Tenang, kan ada saya yang bisa menemani saya di sini. Nah, ini coba di sebelah kiri ini arah mau menuju kawasan industri Gunung Nambo. Wah, mungkin Anda cuma ingin mau cari pengalaman, mau cari kerja, bisa jadi. Tapi salah satu kawasan industri semen asli dari Indonesia ini memang tidak main-main, tapi juga menjadi salah satu yang terbaik di dunia Asia dan Asia Tenggara, tapi juga di Indonesia. Namanya Indosemen atau semen 3 roda, yang kantornya, pabriknya di sebelah kanannya, tempatnya di arah Nambo, Jawa Barat. Nah, sejak tahun 97 kakak saya, Tante Ani, pernah kerja di Citerap juga. Dan tahun 2018 mereka sudah tidak bekerja lagi di Citerap. Sekarang sudah hijrah ke Bogor Rest Area, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, buat yang kangen untuk liburan, mau mudik lebaran atau mau balik lebaran untuk tahun depan, diharapkan kalian semua pada kangen kan mudik lebaran dan balik lebaran tahun depan, dan juga liburan akhir tahun ini. Tenang, setelah pandemi ini selesai, baru kita jalan-jalan lagi sama saya di sini. Tapi juga buat Anda yang mau mudik balik lebaran tahun depan, harus siap siaga ya. Ingat, jaga jarak, mencuci tangan dan pakai masker, dan jangan lupa terapkan disiplin protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat. Nah, kenapa mudik lebaran di tengah pandemi COVID-19 ini harus penting? Karena dengan aman, iman, dan takwa, Anda akan semakin berkah jika Anda rindu mudik ke kampung halamannya masing-masing, agar semoga selamat jalan sampai tujuan. Oke.
Di depan saya itu ada apartemen Podomoro Gulfview. Wow, salah satu apartemen terbaik di Indonesia dan juga anak usaha dari karya pengembang terdepan dan terpercaya Agung Podomoro Group. Wah, kayaknya di sebelah kiri ya apartemen Podomoro Gulfview ya. Hehehe. Enak benar nih tinggal di apartemen sederhana seperti ini tengah pandemi COVID-19 kayak begini. Hehehe. Pelan-pelan aja dulu lah. Mimi belum siap untuk tinggal di apartemen. Tapi keselamatan hanya nomor satu. Yang ingin tertarik berinvestasi dan membeli apartemen di Podomoro View, tunggu apa lagi ya? Hehehe. Silakan langsung ke toko pemasarannya. Hehehe. Wah, ini di sebelah kiri nih agak lancar ya saudara, lancar kamu. Hehe. Coba di sebelah kanan saya kala itu, ini saya pikir terpantau padat ya saat itu ya. Dulu belum terkenal dengan kemacetannya yang merata, tapi setiap hari Senin sampai Jumat dan Sabtu dan Minggu pas weekend biasanya agak macet ya, tapi akhirnya setelah melewati perjuangan dan panjang akhirnya mulai terurai dengan adanya pengembangan jalan tol di kawasan Jabodetabek Puncur saat ini. Saat ini pemerintah telah mengembangkan salah satu kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur pada tahun 2045 mendatang, di mana Indonesia akan memasuki usia yang ke-100 tahun Indonesia merdeka. Wow, wow, wow. Mantap ya. Wah, sebentar lagi kita mau sampai Tol Cijago ini. Cinere, Jakarta, Jagorawi. Jagorawi antara Jakarta dan juga Bogor dan juga Ciawi. Cijago, Cinere, Jakarta, Bogor. Ciri-ciri khasnya orang paling happening. Dan ada yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan minggu ini saya berencana ingin mencoba tes di jalan tol CC1 Cimanggis arah Cibitung ya. Tapi ngomong-ngomong, kata Tante Etni bilang hanya sampai Cibubur ya, tapi kok sampai Cibitung belum jadi juga. Gak apa-apa lah, hari Minggu kita coba sampai Cibubur, boleh. Hehehe, gak apa-apa lah, nanti tunggu tanggal mainnya ya guys. Hehehe. Sebentar lagi kita mau belok ke kiri teman-teman. Ini dia Tol Cijago, Cimanggis, Cibinong. Nah, ada yang mau ke arah Margonda, Kukusan. Selain Cijago, Cimanggis, Cibitung bisa kok. Hehehe. Kalau di sebelah kanan nih arah Cibubur, Cawang, Taman Mini Indonesia Indah dan Lingkar Luar bisa jadi. Hehehe. Enak bener ya, sudah 23 tahun sejak
aku masih kecil pernah merasakannya tentang hal itu. Hehe. Nah, sekarang kita sudah sampai di tol Cijago, Cinere, Jakarta, Bogor, dan juga arah Margonda menuju Kukusan. Saudara-saudara, wow, sungguh luar biasa. Saudara, enak bener nih, indah sekali pada kini pagi itu. Makin perkasa aja ya Indonesia. Saya bisa mempunyai salah satu jalan tol yang dibangun pada tahun 2011 silam. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi dengan jalan tol Cijago, Cinere, Jagorawi. Pertama kali dibangun pada tahun 2011 dan di tahun 2012, maksud kami di tahun 2013 yang lalu, jalan tol ini sudah mulai beroperasi dan mulai diuji coba saat itu pada tahun 2013, dan hanya kala itu pertama kali lewat Cijago tahun 2013 ya. Dari sini mungkin tahun 2012 juga pernah melewati jalan tol Cijago ini. Pertama kali tol Cijago ini dibangun tahun 2011 dan selesai sesi 1 2012 dan dilanjutkan kembali beberapa tahun kemudian sampai saat ini hanya sampai di arah Kukusan menuju maksud kami Margonda menuju Kukusan. Wow, kapan-kapan kita bisa lewat tol Cijago dari Cimanggis menuju arah Margonda, terakhir Kukusan. Wah, makin perkasa aja ya Indonesia. Sebentar lagi kita mau lewat Cilandak, Pasar Rebo, ke Cisalak. Oke, kita sudah sampai arah kiri. Sebelum menutup perjumpaan kita pada malam hari ini, jangan lupa subscribe YouTube channel resmi Hans Ebert dan nyalakan notifikasinya ya guys. Hehehe. Saya Hans Ebert, saya akan berjalan kemana arah matanya berjalan, dan saya yakin kita bisa belajar dari perjalanan saya dari rumah melewati tol Jagorawi dan juga sampai juga di tol Cijago. Lumayan juga ya saudara. Semoga kesuksesan ini bisa menjadi pintu jalan keluar bagi Indonesia untuk lebih maju lagi ke depannya, dan itu bisa terjadi di tempat Anda sekeluarga Indonesia. Oke, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi esok pagi di waktu yang sama. Saya Hans berpamit. Nantikan kejutan kami dari saya menikmati perjalanan saya dari tol Cimanggis Cibinong sesi 1 segera ya. Saya sampai pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sadi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi dan memberkati kita semuanya. Permios.